Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita pada saat ini yaitu tentang permasalahan sosial. Apakah yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Di pengertian masalah sosial itu adalah istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Masalah dan sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sekali lagi, kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Jadi bisalah kita simpulkan bahwa masalah sosial itu adalah hubungan sosial atau struktur sosial yang berada dalam kondisi tidak diinginkan, bertentangan, tidak benar. Itulah kira-kira pengertian masalah sosial. Kemudian berbagai bentuk permasalahan sosial itu kemiskinan, kemudian kriminalitas, yang ketiga kesenjangan sosial ekonomi, dan yang keempat ketidakadilan. Jadi inilah nanti yang akan kita bahas dalam bab tentang permasalahan sosial ini. Yang 4 pasal ini itu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan. Kita bahas satu persatu. Kemiskinan. Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan itu? Coba diperhatikan bahwa di sini nanti kita akan membicarakan tentang pengertian kemiskinan, kemudian kriteria kemiskinan, selanjutnya macam-macam kemiskinan, kemudian penyebab terjadinya kemiskinan, serta akibat dari kemiskinan. Kemudian yang terakhir, upaya penanggulangan kemiskinan. Kita lihat pengertian kemiskinan. Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang dalam hidupnya tidak memiliki harta benda mewah, atau dalam hidupnya ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, coba disimak bagus-bagus bahwa kemiskinan itu tidak memiliki harta benda mewah atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau ada anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang secara ekonomi kita tahu ada kebutuhan primer, sekunder, tertier, dan sebagainya. Yang kebutuhan primer seperti makan, pakaian, dan perumahan itu susah didapatkan, maka dia sudah tergolong miskin. Kemudian dalam kamus istilah ilmiah populer, kata miskin mengandung arti tidak berharta. Dalam arti harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan atau serba kekurangan. Kata miskin mengandung arti tidak berharta.
harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan atau serba kekurangan. Kemudian kita sering mendengar kata fakir. Nah, kata fakir ini diartikanlah sebagai orang yang sangat miskin. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 juga ada di sana satu pasal atau satu ayat yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kata fakir itu diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Kemudian secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan syarat dengan masalah konsumsi. Kemiskinan syarat dengan masalah konsumsi. Jadi kalau konsumsi itu maksudnya pemakaian, penggunaan, konsumsi makanan, konsumsi pakaian, konsumsi hiburan dan sebagainya. Jadi selalu menyangkut kepada hal tersebutlah kalau kita bicara tentang kemiskinan. Kemudian sebagai kesimpulan menurut kami atau menurut kita bahwa kemiskinan itu adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan. Keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jadi ketika ada seorang individu atau sekelompok atau katakanlah satu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung maksudnya itu rumah, pendidikan, dan kesehatan, maka itulah yang dimaksud dengan masyarakat miskin. Jadi sekali lagi indikatornya adalah kebutuhan. Kemudian kriteria kemiskinan. Apa-apa sajakah itu? Kriteria kemiskinan itu menurut Bank Dunia ada pengertian sangat miskin. Sangat miskin itu orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 Amerika Serikat per hari. Kurang dari $1 Amerika Serikat per hari. Itulah yang digolongkan dengan sangat miskin. Sedangkan miskin itu pendapatannya kurang dari $2 Amerika Serikat per hari. Jadi kalau kita kalikan dengan kurs rupiah saat ini kurang lebih Rp15.000 $1 Amerika Serikat, maka kalau orang memiliki pendapatan kurang dari Rp30.000 per hari, itulah yang digolongkan dengan miskin. Sedangkan kalau kurang dari 15.000 per hari, itu sangat miskin. Kemudian berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin. Dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin. Menurut Bank Dunia, kriteria kemiskinan. Nah, jadi sekali lagi 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin. Lalu menurut pakar ekonomi, dengan melihat secara global bahwa ada yang disebut dengan kemiskinan kolektif. Yang pertama, kemiskinan kolektif yaitu dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan, kebodohan, dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Jadi kemiskinan kolektif itu ada di suatu daerah atau negara yang kurang pangan. Jadi kenapa terjadi? Itu karena kebodohan, kurang pendidikan maksudnya, dan eksploitasi manusia. Yang dimaksud di sini adalah cara kasarnya itu perbudakan manusia. Bahkan mungkin anak-anak masih usia sekolah sudah direkrut menjadi tenaga kerja, maka tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian
Yang kedua, kemiskinan musiman. Kemiskinan musiman ini sering juga disebut dengan kemiskinan periodik, dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana sekarang terjadi di Indonesia ini. Jadi ketika masyarakat sudah mengalami daya beli menurun, apalagi seperti Indonesia sekarang karena pandemi COVID-19 terjadi dampaknya dalam kehidupan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat menurun, maka itulah yang dimaksud dengan kemiskinan musiman. Jadi kemiskinan musiman ini mungkin akan bisa diperbaiki pada saat-saat yang akan datang karena sifatnya periodik, artinya ada periodenya. Lalu yang berikut, kemiskinan individu. Kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, ataupun kelompok lanjut usia. Jadi karena orang mengalami cacat fisik seperti lumpuh, mengalami kebutaan, atau bahkan cacat mental, itu karena ketertinggalan mental, itu juga bisa mengakibatkan kemiskinan. Demikian juga dengan anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Dan juga kelompok lanjut usia juga akan mengalami kemiskinan karena tidak mampu lagi berproduksi. Itulah kira-kira yang bisa dibahas tentang kriteria kemiskinan dan pengertian kemiskinan itu sendiri. Jadi diharapkan ini dapat dimengerti oleh anak didik kami sekalian supaya nanti dihafal dan dicatat materinya. Sekian.